Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama. Dia seorang raja, namanya Salomo. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berhikmat dan sangat bijaksana. Kisah Salomo dapat ditemukan dalam kitab 1 Raja-Raja, pada intinya pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11. Selain itu kita juga bisa membaca karya-karya Salomo, kitab Pengkhotbah, Amsal Salomo, Kidung Agung, dan juga ada sedikit tulisan Salomo di dalam Mazmur. Jadi banyak sekali yang kita bisa gali dari Salomo. Tapi hari ini kita tidak akan membaca semua itu. Tidak ada waktunya. Saya mengajak kita untuk melihat bagian pendek dari firman Tuhan yang saya percaya menjadi kunci keberhasilan hidup Salomo. Mari kita membuka kitab 1 Raja-Raja dari pasal yang ketiga. Kitab 1 Raja-Raja dari pasal yang ketiga. Saya tidak akan membacakan semuanya, tapi saya akan highlighting ayat-ayat yang penting. Mari kita baca mulai ayat yang keempat. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, ini firman Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Sampai di situ, kemudian kita lompat ayat ke-7, bagian yang terakhir. Salomo berkata kepada Tuhan, aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu, ini ayat 9, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Menceritakan satu peristiwa di tempat yang bernama Gibeon. Pada waktu itu Salomo mempersembahkan korban. Kenapa dia pilih Gibeon? Karena Gibeon adalah tempat yang terbesar untuk mempersembahkan korban. Bayangkan 1000 korban bakaran, 1000 mezbah. Dan pada waktu malam hari ketika Salomo tidur, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah mimpi. Tuhan berkenan atas persembahan dan korban yang dinaikkan oleh Salomo. Karena itu dia menghampiri Salomo dan Tuhan berfirman kepadanya, kalau aku bisa memberikan kepadamu sesuatu, apa yang engkau minta. Lalu Salomo berkata kepada Tuhan, meskipun dia adalah raja, aku masih muda, aku belum berpengalaman. Padahal umatmu ini besar sekali, umatmu ini banyak sekali, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Jadi Salomo berkata kepada Tuhan, berikan kepada aku hikmat dan bijaksana untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Berikan aku hikmat dan bijaksana supaya aku bisa memimpin umat yang besar tersebut. Demikianlah permintaan Salomo dan Tuhan berkenan kepada permintaan Salomo. Dia katakan pada pasal yang ketiga ayat-ayat berikutnya, engkau luar biasa. Orang lain minta panjang umur, orang lain minta kekayaan, orang lain minta ketenaran. Tapi engkau minta hikmat dan bijaksana. Aku akan berikan itu kepadamu, bukan hanya itu. Aku juga berikan kepadamu kekayaan dan ketenaran dan kemakmuran. Luar biasa, itulah doa permintaan Salomo yang membuat dia dikenal sebagai orang yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Saudara-saudara, seperti yang saudara saksikan saat ini, saya ada bukan hanya di tempat yang banyak saljunya, tapi juga sedang hujan salju ini, sedang snowing. Jadi khotbahnya so excited, sangat bersemangat sekali. Nah,
tahun 2020 akan segera berakhir. Kira-kira 2 bulan lagi tahun ini akan berakhir. Dan kita akan mulai tahun yang baru, tahun 2021. Nah, saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat betapa kehidupan Salomo itu sangat-sangat bisa menolong kita untuk memasuki tahun 2021, dan bukan hanya masuk ke tahun 2021, tapi juga membuat kita bisa mengakhiri tahun 2021 dengan baik dan berhasil. Begitu ya. Jadi saya melihat bagaimana kisah Salomo, pelajaran hidup Salomo dapat menuntun kehidupan kita di tahun 2021. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu early. Justru ini waktu yang tepat supaya apa? Supaya sisa 2 bulan tahun 2020 ini kita bisa pakai sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri. Supaya ketika peluit tanda dimulai tahun 2021 dibunyikan, kita siap dan tidak ketinggalan. Saya akan mulai dengan menceritakan bagaimana kisah Salomo menjadi raja. Kisahnya ada di 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Jadi pada waktu itu Raja Daud, bapaknya Salomo, sudah tua sekali dan lemah, hanya terbaring di tempat tidur. Tetapi dia tidak menunjuk penggantinya. Karena itu ada salah satu anak Daud yang bernama Adonia. Adonia ini terkenal sekali karena wajahnya yang tampan. Dan dia memproklamirkan diri sebagai raja baru dari Israel. Namanya Adonia. Tidak pernah minta izin kepada Daud. Tiba-tiba dia memproklamirkan diri sebagai raja Israel. Dan dia tidak sendirian. Dia didampingi oleh mantan panglima perang yang luar biasa yang banyak membantu Raja Daud selama dia berkuasa. Namanya Yoab. Yoab barangkali salah satu panglima perang Israel yang paling legendaris, paling besar, begitu ya. Dia mendukung Adonia. Selain didukung oleh panglima perang, Adonia juga didukung oleh seorang imam yang bernama Imam Abiatar. Ini juga imam yang mengabdi kepada Daud ketika Daud berkuasa dan masih kuat. Jadi Adonia memproklamirkan diri sebagai raja yang baru, didampingi oleh seorang panglima perang bernama Yoab dan seorang rohaniwan namanya Abiatar. Ini trio yang kuat sekali, ya. Kemudian Nabi Nathan masih ingat ya, dekat dengan Daud. Dia datang kepada Daud, dia berkata kepada Daud, Daud, anakmu Adonia itu memproklamirkan diri sebagai raja. Padahal tidak ada persetujuan, tidak ada perintah daripadamu. Ketika mendengar berita itu, langsung Daud mentahbiskan, meresmikan, menunjuk, dan mengangkat Salomo sebagai raja Israel yang baru. Nah, kalau Adonia tidak resmi, tidak ada yang menunjuk, tidak ada yang mengangkat, dia meresmikan dirinya sendiri. Kalau Salomo resmi, karena yang menunjuk adalah raja yang masih berkuasa, yaitu Daud. Dan Daud mengatakan inilah raja yang dipilih oleh Tuhan. Nah, itu kira-kira isi kisah 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Bagaimana Salomo memulai atau diproklamasikan sebagai raja Israel. Nah, saya mengajak kita untuk melihat satu persatu dari kitab 1 Raja-Raja. Apa yang diperbuat oleh Salomo pertama kali ketika dia menjadi raja. Pada pasal yang kedua, ya ini kita tidak baca karena kisahnya panjang, saya cerita saja. Pada pasal yang kedua kitab 1 Raja-Raja, yang dilakukan Salomo pertama-tama setelah dia naik menjadi raja adalah menghabisi, membunuh, mengasingkan musuh-musuhnya. Pasal kedua dari 1 kitab Raja-Raja itu pasal yang kejam sekali. Yoab, mantan panglima perang ayahnya Daud, dibunuh, dipancung. Kemudian siapa lagi? Abiatar, itu imam pada zaman Daud, diasingkan. Bahkan Salomo mengatakan seharusnya engkau mati, tapi tidak sekarang. Sekarang kamu diasingkan dulu. Lalu siapa lagi? Adonia itu. Adonia yang memproklamasikan diri sebagai raja. Sebetulnya adalah kakaknya Salomo. Jadi ayahnya sama Daud, hanya ibunya lain. Juga dibunuh, dipancung.
Lalu disebutkan juga ada satu orang lagi yang bernama Simei. Dulu pernah mendampingi Daud ketika dia masih kuat dan bertahta sebagai raja. Juga dibunuh dan dipancung oleh Salomo. Bayangkan kalau kita baca pasal kedua kitab 1 Raja-Raja. Di sana ada kata pancung muncul sampai 5 kali. Dipancung. Waduh, itu kepalanya ditebas dengan pedang. Yoab dipancung, Simei dipancung, Adonia dipancung, Abiatar diasingkan. Jadi Salomo itu yang dia lakukan langkah pertama ketika dia menjadi raja, dia menghabisi, dia membunuh semua orang yang bisa melawan, menghalangi, mengganggu pemerintahannya. Dan yang menarik, pada akhir dari pasal yang kedua, ayat yang terakhir, dikatakan di sana, maka kokohlah kerajaan Salomo. Maka kokohlah pemerintahan Salomo. Maka kokohlah Salomo sebagai raja Israel. Resepnya apa? Pertama-tama, semua yang bisa mengganggu, semua yang bisa menghalangi dia untuk menjadi raja yang baik dan berkuasa, dihabisi. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar dari sini? Tahun 2021 akan segera kita mulai, kita tapai dan kita jalani dan harus kita selesaikan. Mari kita mengambil waktu, mumpung masih ada 2 bulan untuk melihat apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang mungkin akan menghalangi kita, akan membebani kita, akan menghentikan kita dari finishing well di tahun 2021. Kalau ada itu, kalau kita temukan itu, mumpung masih ada 2 bulan, mari bersama-sama ayo kita pancung, kita habisi, kita buang. Jangan izinkan ada hal-hal yang akan menghalangi dan menggagalkan kita untuk finishing well di tahun 2021. Hal-hal itu apa misalnya? Tentu saya tidak mengajak kita untuk beneran mancung orang atau beneran bertindak kekerasan kepada orang lain, bukan itu. Tapi hal-hal apa yang kita harus buang, yang kita harus pancung, yang kita harus singkirkan. Misalnya, saya beri contoh, dosa. Kalau ada dosa-dosa yang sering kita perbuat, mari kita tinggalkan itu. Jangan dibawa-bawa di tahun yang baru, karena itu akan membuat kita tidak bisa finishing well di tahun 2021. Mungkin kita mengatakan itu bukan dosa yang serius, kita mengatakan itu dosa yang kecil. Tapi dosa adalah salah satu contoh sesuatu yang kita harus tinggalkan, kita harus pancung, kita harus buang. Apalagi kebiasaan buruk, mungkin kita bilang itu kan bukan dosa, tapi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk juga bisa menggagalkan kita, bisa men-stop kita, bisa menghalangi kita untuk bisa finishing well di tahun 2021. Apalagi mungkin kekhawatiran, kita hidup banyak khawatir, tinggalkan kekhawatiran. Kan firman Tuhan mengatakan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi jangan dibawa-bawa itu kekhawatiran, kita tidak bisa melangkah dengan baik di tahun 2021. Apalagi kepahitan ya, barangkali kita banyak kepahitan tahun 2020. Mari kita lihat kalau ada orang yang menyakiti kita, ayo kita ampuni dia. Kalau ada orang yang membuat kita tersinggung dan sakit hati, ayo kita lupakan dan ampuni dia. Ya, tinggalkan kepahitan, jangan bawa kepahitan di tahun yang baru. Kita akan tersendat-sendat majunya. Apalagi yang kita mesti buang, trauma, pengalaman buruk, atau impian-impian, ambisi-ambisi pribadi yang sebetulnya bukan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama seperti Salomo dengan tegas dipancung semuanya, dibuang, disingkirkan. Karena hanya dengan itulah kerajaan Salomo menjadi kerajaan yang kokoh, menjadi kerajaan yang kuat, menjadi kerajaan yang stabil. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang kuat di tahun 2021, kita mau menjadi orang Kristen yang melangkah maju, terbang seperti Raja Wali, bisa finishing well, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan semua, bukan hanya yang saya sebutkan tadi hanya contoh-contoh.
Mari kita tinggalkan semua yang bisa menghalangi dan menggagalkan usaha kita untuk menyelesaikan tahun 2021 dengan baik, berkenan, dan memuliakan Tuhan. Itu langkah yang kedua. Apa langkah yang ketiga? Itu langkah yang pertama tadi, langkah yang pertama. Menyingkirkan semua penghalang. Nah, apa langkah kedua yang diambil oleh Salomo? Langkah kedua tadi yang kita baca, pasal yang ketiga. Tadi pasal yang kedua, saya sudah bilang ini pasal yang kejam. Di mana Salomo menghabisi musuh-musuh politiknya. Pasal ketiga, tadi yang kita baca, Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang kepada dia dan bertanya, kalau aku mau kasih kamu sesuatu, kamu minta apa? Dan Salomo mengatakan, aku minta hikmat, aku minta bijaksana untuk bisa memimpin bangsa Israel yang besar ini. Luar biasa. Dengan kata lain, Salomo itu berhasil untuk pinpoint ya. Salomo berhasil untuk menganalisa situasi kerajaan Israel. Salomo bisa melihat apa tantangan yang paling besar dalam memimpin bangsa Israel. Dia mengatakan, aku masih muda dan tidak berpengalaman. Padahal bangsa ini bangsa yang besar. Bagaimana aku bisa memimpinnya? Aku bisa memimpinnya kalau engkau mengaruniakan hikmat dan bijaksana kepadaku. Luar biasa ya. Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta umur panjang. Salomo tidak minta ketenaran dan bahagia. Itu yang biasa kita sampaikan kepada orang yang berulang tahun kan. Semoga panjang umur, semoga engkau dikasih rezeki yang banyak, semoga engkau sehat, semoga engkau bahagia dan seterusnya. Itu bukan doa-doa yang salah, itu bukan wishes yang salah, semuanya baik. Tapi Salomo dia tahu, aku menghadapi satu challenges yang besar, memimpin bangsa yang besar, tidak terhitung jumlahnya. Aku masih muda dan tidak berpengalaman. Yang aku butuhkan apa? Hikmat dan bijaksana. Saudara, mari kita melihat tahun 2021 yang akan kita lewati, kita langkahi dan kita selesaikan tahun 2021. Mari kita melihat apa rencana kita di tahun 2021. Mari kita lihat apa yang akan kita lakukan di tahun 2021. Mari kita menganalisa apa masalah, apa challenges, apa tantangan, apa kesulitan yang akan kita hadapi di tahun 2021 supaya kita bisa finishing well, memuliakan Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Lalu, kalau sudah menemukan masalahnya apa? Ayo kita temukan bagaimana cara mengatasinya. Kita perlu menemukan apa senjatanya. Salomo itu luar biasa, dia pinpointing the problem. Dan dia tahu, the only weapon he needs, senjata satu-satunya yang dia butuhkan adalah hikmat dan bijaksana. Dan itulah yang dimintanya dari Tuhan. Kita tidak perlu banyak-banyak senjata, tangan kita cuma 2. Senjata cukup 1 atau 2, tapi senjata yang tepat itu akan membawa kita untuk bisa menyelesaikan tahun 2021 dengan baik, successful, glorifying God, pleasing God. Nah, saudara-saudara, mari kita berdoa. Mumpung belum mulai tahun 2021, mari kita berdoa saat ini. Kalau kita sudah lihat tantangan dan challenges di tahun yang baru, asking God, minta sama Tuhan, Tuhan berikan senjata itu, supaya aku bisa melewati tahun yang baru dengan baik. Berhenti berdoa minta kekayaan, berhenti berdoa minta berkat, semuanya tidak salah. Berhenti berdoa untuk apalagi minta rumah yang besar, minta pekerjaan yang bagus, gaji yang besar. Berhenti. Mari kita berdoa seperti Salomo, Tuhan berikan aku senjata yang tepat sehingga aku bisa mengakhiri tahun 2021 dengan baik. Mungkin senjata itu adalah sikap rendah hati. Mungkin senjata itu adalah sikap lemah lembut. Mungkin senjata itu adalah sikap sabar. Saya tidak tahu, masing-masing kita harus melihat tahun yang baru seperti apa. Apa problem yang kita akan hadapi dan senjata apa yang kita perlukan. Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau engkau minta sesuatu yang tepat,
Tuhan seperti kepada Salomo, dia berkenan sekali. Aku akan berikan kepadamu hikmat dan bijaksana, supaya engkau bisa memimpin umat yang besar ini. Bahkan Tuhan kasih bonus yang lain-lainnya, kekayaan, kemasyuran, diberikan semuanya itu kepada Salomo. Itu langkah kedua, ya. Jadi minta sama Tuhan senjata yang bisa membawa kita menyelesaikan tahun 2021 dengan baik. Apa langkah yang ketiga? Sekarang pasal keempat. Tadi sudah pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, sekarang pasal keempat. Di dalam pasal keempat diceritakan mengenai pembesar-pembesar Salomo. Siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi panglima perang, siapa yang menjadi menteri A, menteri B, menteri C, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi wali kota. Dengan kata lain, langkah berikutnya, langkah yang ketiga yang dibuat Salomo adalah menentukan orang-orang yang tepat di dalam kerajaannya. Salomo tidak bisa memerintah sendirian. Dia perlu orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat. Kalau dia salah milih menteri, kerajaannya bisa hancur. Kalau dia salah milih gubernur, provinsinya bisa hancur. Kalau dia salah milih wali kota, kotanya bisa hancur. Maka itu dia pilih orang-orang yang tepat, pembesar-pembesar yang tepat. Dia taruh di tempat yang tepat. Nah, apa ini maknanya? Ya, saudara, apakah kita bisa menyelesaikan tahun 2021 dengan baik atau tidak? Tergantung, sangat tergantung dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menghabiskan waktu kita, dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita mendengarkan nasihat, dengan siapa kita mendengarkan tuntunan. Meskipun kita sudah membuang semua penghalang, meskipun kita sudah memegang senjata yang tepat, tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, kita tidak akan tiba pada tujuan yang benar. Kita akan end up di tempat yang salah. Hati-hati ini. Bukan artinya kita harus membeda-bedakan orang. Bukan itu maksud saya. Ya, bukan itu maksud saya. Tapi keberhasilan itu bisa dicapai jika kita disertai dan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang tepat. Perhatikan, Paulus kan pernah mengatakan bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kehidupan. Jadi hati-hati, pergaulan yang buruk bisa merusak kehidupan. Senjatamu boleh lengkap. Semua sudah kau tinggalkan, penghalang-penghalang dosa dan yang lain-lainnya. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang yang salah, kalau engkau mendengarkan nasihat dari orang yang salah, kalau engkau dituntun oleh orang yang salah, maka engkau akan end up bukan di garis finish yang betul, tapi tidak tahu ada di mana. Tidak memuliakan Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan. Itu langkah yang ketiga, kita belum terlambat. Tahun 2021 mari kita ambil komitmen. Sekali lagi, bukan beda-bedakan orang. Aku tidak mau ngobrol sama dia. Bukan itu maksudnya. Tapi mari kita spending our time, ya, spending our life, mendengarkan, berdiskusi dengan orang-orang yang tepat, yang bisa menuntun kita, memberikan kita semangat untuk bisa menyelesaikan tahun 2021 bagi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Jadi kita sudah selesai dengan pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Sekarang apa yang nomor 4? Langkah keempat yang dikerjakan oleh Salomo. Mulai pasal yang kelima, pasal yang keenam, pasal yang ketujuh, terus sampai ke belakang. Diceritakan bagaimana usaha Salomo membangun bait suci. Ya, Salomo ini selain terkenal karena hikmat dan bijaksananya, dia juga terkenal sebagai orang yang pertama kali membangun rumah Allah, membangun bait suci. Bait suci adalah tempat dalam perjanjian lama, tempat di mana Allah akan berdiam, Allah akan tinggal dalam bait suci ini. Bayangkan Salomo seorang raja, dia kerajaannya besar. Baca deh itu kitab 1 Raja-Raja. Barangkali teritorinya paling besar selama sejarah Israel.
dari perbatasan Mesir sampai dekat Irak itu di bawah kuasa Israel. Kalau saya boleh katakan teritori Israel yang paling besar mungkin ketika Israel dipimpin oleh Raja Salomo. Bayangkan dia adalah seorang raja yang besar, kerajaannya luas sekali, orang yang dipimpin banyak sekali. Saya tidak kebayang sibuknya seperti apa dia. Ya, dia bangun istana yang megah, tapi dia masih menyempatkan dirinya untuk menyelesaikan membangun bait suci. Oh, luar biasa. Saya pikir-pikir ketika menyiapkan khotbah hari ini, apa untungnya Salomo bangun bait suci? Bangun bait suci itu kan keinginan bapaknya Daud. Itu kan janji Daud kepada Tuhan. Salomo tidak ada urusannya apa-apa sebetulnya. Tapi saya salut kepada Salomo di tengah kesibukannya sebagai pemimpin bangsa, pemimpin politik, pemimpin perang. Belum lagi dengan jumlah istri yang banyak sekali, 700 dan 300 gundik. Dia masih menyempatkan diri untuk membangun bait suci dan tidak asal-asalan, tapi membangun bait suci yang megah, yang besar sekali. Saya bayangkan kalau seandainya Salomo tidak membangun bait suci, mungkin istananya akan jauh lebih besar. Kalau seandainya Salomo tidak membangun bait suci dan lebih memperbanyak perang, mungkin daerah Israel akan lebih luas lagi. Tapi Salomo tidak lupa kepada janji Daud kepada Tuhannya. Dia akan membangun bait suci. Dan karena Tuhan tidak berkenan kepada Daud yang banyak menumpahkan darah, maka Salomo ditunjuk untuk membangun bait suci. Dan dia committed kepada tugasnya itu. Saudara, hal yang keempat yang saya bisa simpulkan yang diambil oleh Salomo adalah dia sangat memperhatikan kehidupan rohani. Dia sangat melihat kehidupan rohani itu penting sekali. Kita hidup di masa-masa pandemi sekarang ini, di mana hampir setiap umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, memperhatikan kesehatan jasmani. Di mana-mana ada hand sanitizer, membersihkan tangan, cuci tangan setidak-tidaknya 20 detik. Apalagi mandi yang bersih, pakaian sering dicuci, pakai masker, minum vitamin. Kesehatan jasmani seolah-olah tahun ini, tahun 2020, di masa pandemi ini, menjadi sesuatu yang sangat mulia, menjadi sesuatu yang sangat mahal, menjadi sesuatu yang sangat dimuliakan oleh manusia di seluruh dunia ini. Tidak peduli apa warna kulitnya, apa agamanya, apa suku bangsanya, semua mengejar kesehatan, 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 jangan sakit. Itu adalah hal yang baik, itu adalah hal yang benar, tidak ada salahnya. Tapi saya ingin bertanya, sejauh mana kita memperhatikan kesehatan rohani kita, spiritual fitness. Ayo kita bertobat seperti Salomo. Salomo itu sibuk banget. Dia raja, dia bukan hanya orang-orang biasa, dia raja mimpin bangsa yang besar. Tapi dia tidak lupa pentingnya spiritual fitness. Tidak lupa betapa pentingnya kesehatan rohani. Mari kita jangan lupa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesibukan mencari kerja, di tengah-tengah sibuk pelayanan, di tengah-tengah sibuk bekerja, di tengah-tengah kesibukan menjadi orang tua. Apapun yang kita lakukan, jangan berhenti dan jangan lupa membangun rumah Allah dalam hati kita. Jangan lupa membangun bait suci dalam hati kita. Karena menurut perjanjian lama ini ya, bait suci simbol tempat di mana Tuhan yang Maha Kuasa itu berdiam. Kalau kita berhenti membangun bait suci, kalau kita berhenti memperhatikan kesehatan rohani kita, kalau kita berhenti dalam membangun rumah Allah, maka bukan lagi Tuhan yang menjadi raja atas hidup kita. Bukan lagi Tuhan yang menuntun dan memimpin hidup kita. Tapi ada yang lain. Apa yang kau bangun dalam hidupmu? Ini pertanyaan yang keras. Bukan saya yang mengatakannya. Tapi Salomo. Aku tahu engkau sibuk. Salomo bilang, aku juga sibuk. Aku raja. Umatku banyak. Tapi aku tidak pernah berhenti membangun rumah Allah. Sampai dia berdiri megah. Karenanya
Apapun kesibukan kita, apapun profesi dan pelayanan kita, jangan pernah berhenti membangun rumah Allah, bait suci dalam hidup kita. Disitulah Allah bertahta, disitulah Allah menjadi raja atas hidup kita. Itu langkah yang keempat. Tidak melupakan pentingnya kehidupan rohani. Apa yang kelima? Ini yang terakhir. Pasal yang ke-11 dari 1 Raja-Raja menceritakan akhir hidup dari Raja Salomo. Sebetulnya akhir hidupnya menyedihkan. Kenapa? Karena Raja Salomo pada masa tuanya mulai jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, dikatakan pada pasal yang ke-11 bahwa Salomo karena banyak istrinya, dan istrinya itu bukan orang-orang Israel saja, ada yang dari Mesir, dari Moab, dari Edom, dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Yang tidak menyembah Allah Israel. Bangsa-bangsa yang tidak menyembah Yahweh. Mereka menyembah berhala dengan patung-patungnya. Dikatakan pada pasal yang ke-11 bahwa berhala-berhala Edom, berhala Mesir, berhala Moab, dan berhala-berhala lain yang dimiliki oleh istri Salomo itu menarik hatinya lebih daripada Yahweh. Sehingga Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ini kisah sebetulnya sedih bahwa seorang raja yang besar yang pada masa mudanya luar biasa berapi-api untuk Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan hebat, punya bijaksana, punya hikmat yang luar biasa, termasyur, kaya, tapi pada akhir hidupnya jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, apa sebabnya? Tentu sebabnya adalah karena Salomo punya istri yang banyak. Tapi bukan hanya banyak, karena istrinya banyak dan mereka dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Yahweh. Dia dari bangsa, istrinya adalah berasal dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Itu adalah problem utamanya. Ya, jadi bukan masalah berapa banyak istrinya, tapi masalahnya adalah mereka tidak menyembah Tuhan Israel. Mereka menyembah berhala. Perhatikan ini. Salomo menikah ketika dia masih muda. Dia memutuskan, aku suka gadis ini, aku mau menikah dengan dia. Aku suka gadis itu, aku menikah dengan dia. Aku suka gadis yang lain, aku menikah dengan dia. Nah apa-apa, dia raja, dia kaya, dia mampu untuk membiayai istrinya. Nah jadi masalah itu. Keputusan demi keputusan demi keputusan diambil pada masa mudanya. Sampai dia bisa punya istri 700. Saya tidak bisa bayangkan itu. Bahkan gundeknya 300. Dan dia memimpin Israel dengan baik. Dia menyelesaikan bait Allah. Dia menjadi raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Tapi ketika dia tua, mungkin 40-50 tahun setelah dia memutuskan untuk menikahi perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Apa yang saya mau katakan? Ketika kita memutuskan sesuatu, mari kita memutuskan dengan berhati-hati. Mari kita memutuskan dengan menggunakan akal pikiran yang sehat. Mari kita memutuskan dengan mendengarkan nasihat orang-orang. Mari kita memutuskan dengan membaca firman Tuhan. Mari kita memutuskan dengan berdoa kepada Tuhan. Kita pakai segala resources untuk memutuskan sesuatu. Kita memutuskan sesuatu dengan hati-hati. Karena kalau kita memutuskan hal-hal yang salah, kita akan menyesali. Mungkin kita tidak menyesal bulan depan. Mungkin kita tidak menyesal tahun depan. Lihat Salomo setelah 30, 40, 50 tahun kemudian. Baru buahnya kelihatan. Dia jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Kadang-kadang akibat dari keputusan yang salah tidak immediately muncul. Tidak hanya 1-2 bulan, tidak hanya 4-5 tahun, tapi bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun kemudian. Poin yang kelima ini mengajarkan kepada kita, ayo kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bukan takut, bukan, tapi berhati-hati. Pakai hikmat, pakai firman Tuhan, pakai nasihat, pakai tuntunan.
pakai doa, baru ambil keputusan. Di tahun 2021 akan banyak keputusan yang kita ambil. Mungkin tentang keluarga, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang pelayanan, mungkin tentang sekolah, mungkin tentang hal-hal yang lainnya. Ayo sekarang kita siap-siap. Jangan ngambil keputusan hanya dengan sembarangan, sembrono. Nanti kita bisa nyesel itu seperti Salomo. Mari kita ngambil keputusan dengan penuh hikmat dan penuh kehati-hatian. Bergantung kepada firman Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Luar biasa hidup Salomo ini. Saya mau ringkas saja. Ini 5 resep supaya kita bisa menjalani tahun 2021 dan mengakhiri tahun 2021 dengan berhasil, dengan berkenan kepada Tuhan, dengan memuliakan Tuhan. Masih ada waktu kira-kira 2 bulan. Ayo kita pakai untuk mempersiapkan diri supaya kalau peluit dibunyikan kita siap melangkah di tahun 2021. Saya percaya betul Tuhan membuat 2021 menjadi tahun yang baik kalau kita hidup taat kepadanya. Resep nomor 1, jangan lupa semua hal yang bisa menghalangi dan menggagalkan hidup kita untuk bisa memuliakan dan menyenangkan Tuhan di tahun 2021 harus disingkirkan, harus dibuang. Jangan ragu-ragu. Salomo tidak menghadapi tugas yang gampang. Yoab itu panglima perang yang besar. Adonia itu kakaknya yang lebih tua. Simei itu teman baik bapaknya. Abiatar itu imam, pendeta. Tapi semuanya disingkirkan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa memimpin bangsa Israel dengan baik, dengan kokoh. Kalau kita mau melangkah di tahun yang baru dan berhasil menyelesaikannya dengan baik, semua hal yang menghalangi dan membebani hidup kita, entah itu dosa, kekhawatiran, kepahitan, atau trauma, mari kita buang semuanya itu. Kita tinggalkan semuanya itu. Yang kedua, masih ada 2 bulan, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan minta senjata, minta dilengkapi dengan 1 atau 2 hal saja yang akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan tahun 2021 dengan baik dan dengan berhasil dan dengan memuliakan Tuhan. Ingat, berhenti minta kekayaan, berhenti minta bahagia, berhenti minta umur panjang. Itu yang Tuhan kritik sebetulnya di dalam pasal yang ketiga. Tapi lihat hambaku Salomo, dia minta hikmat dan bijaksana untuk bisa memimpin bangsa Israel. Yang ketiga, mari kita ambil komitmen supaya di tahun 2021 kita akan spending our time, akan spending our life dengan orang-orang yang tepat. Kita mendengar nasihat yang tepat, kita berbicara dengan orang yang tepat. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai di garis finish yang juga tepat dengan baik dan dengan berhasil. Yang keempat, jangan lupakan spiritual fitness. Jangan lupakan kesehatan rohani. Bait suci, rumah Allah harus dibangun dalam hati kita. Supaya dia tetap bertahta dan dia tetap menjadi raja atas hidup kita. Jangan izinkan yang lainnya menjadi raja atas hidup kita. Karena hanya Tuhan, dialah raja. Yesus, dialah Mesias yang berkuasa atas hidup kita. Dan yang terakhir, yang kelima, memasuki tahun 2021. Mari kita berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Jangan sembrono, karena kalau kita mengambil keputusan dengan tidak berhati-hati, tidak menggunakan hikmat dan bijaksana, kita akan hanya menuai penyesalan di masa yang akan datang. Kiranya tahun 2021 menjadi tahun yang penuh kemenangan bagi hidup kita. Kiranya tahun 2021 Tuhan dimuliakan di dalam setiap langkah hidup kita. Kiranya tahun 2021 kita boleh semakin dekat dengan Tuhan dan hidup kita semakin berkenan kepadanya. Hanya nama Tuhan saja dimuliakan. Soli Deo Gloria. Haleluya.